بعوز بعوز بعوز. Situasi di wilayah utara Israel semakin mencekam akibat serangan bertubi-tubi dari Hizbullah. Karena ketakutan, sebanyak 100.000 pemukim Zionis juga bersembunyi di sejumlah bunker. Sejumlah tentara Zionis pun tewas saat berupaya mempertahankan wilayah tersebut. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh media-media Zionis pada Kamis, 8 Februari 2024. Media Zionis mengakui bahwa Hizbullah menyerang zona sensitif di Kiryat Shmona. Mereka juga mengakui bahwa serangan itu mengakibatkan 100.000 pemukim bersembunyi di bunker. Seluruh jalan raya dan persimpangan di Kiryat Shmona pun ditutup total akibat takut dengan serangan rudal Hizbullah semakin meluas. Sementara itu, Kanal 12 televisi rezim Zionis juga melaporkan bahwa pada Kamis pagi front utara berubah mencekam. Sedangkan Hizbullah mengklaim serangan bertubi-tubi dari pasukannya menghantam 2 barak militer Zionis. Serangan itu pun diklaim menimbulkan korban jiwa di pihak Zionis. بعوز بعوز بعوز. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Serangan AS yang menewaskan komandan senior Kataib Hizbullah di Baghdad membuat murka kelompok milisi pro-Iran tersebut. Usai peristiwa tersebut, Kataib Hizbullah langsung melancarkan serangan balasan ke pangkalan AS pada Kamis 8 Februari. Melansir Al-Mayadeen, pangkalan militer AS di ladang minyak Al-Omar, Deir ez-Zor, Suriah diserang segerombolan drone bunuh diri, tak lama setelah AS membunuh seorang komandan Kataib Hizbullah Irak. Media-media lokal Suriah melaporkan bahwa ada suara ledakan hebat berkali-kali di pangkalan tersebut. Sebelumnya UNYUS menyebut pasukan AS di ladang minyak Al-Omar sedang bersiap dibantu oleh milisi bersenjata Kurdi. Banyak pesawat tak berawak AS juga dikabarkan melakukan penerbangan luas di langit timur provinsi Deir ez-Zor. Hingga berita ini diturunkan belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Jumlah korban jiwa maupun kerugian material juga belum dilaporkan. Sebelumnya pada Rabu 7 Februari, pasukan AS menargetkan kendaraan yang ditumpangi Komandan Kataib Hizbullah. AS meyakini Komandan Kataib Hizbullah Irak yang tewas tersebut berperan penting dalam serangan udara di pangkalan militer di Yordania yang menewaskan 3 personilnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds mengaku menargetkan sekelompok tentara Israel yang sedang lengah. Akibatnya, pasukan pertahanan Israel, IDF, diserang saat istirahat di sebuah tenda. Dikutip dari tribunnews.com, Brigade Al-Quds mengumumkan menyerang tentara Israel menggunakan roket berpemandu 107. Segerombol tentara Israel itu ditembaki saat istirahat di sebuah tenda. Al-Quds pun melihat tentara IDF berkumpul di area tengah. Kesempatan itu tak disia-siakan Al-Quds hingga segerombol tentara Israel tewas. Di lain kesempatan, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina ini mengklaim menembak jatuh sebuah drone mata-mata quadcopter Israel. Adapun drone tersebut ditembak saat melakukan misi pengintaian di timur pusat gubernuran jalur Gaza. Al-Quds juga mengklaim terlibat konfrontasi sengit dengan tentara Israel. Konfrontasi sengit itu dilakukan dengan senapan mesin dan rudal anti-tank di medan perang di kota Han Younis, Gaza Selatan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Qassam mengumumkan episode memalukan yang dialami pasukan pertahanan Israel, IDF. Pasalnya pesawat IDF dilaporkan menembak dan membunuh orang Israel. Sayap militan Hamas ini pun meledek IDF dengan menyebutnya sebuah kehancuran. Dikutip dari Palestine Chronicle, hal itu disampaikan Al-Qassam pada Kamis 8 Februari. Pihaknya melaporkan lebih dari 1.108 kendaraan Israel dihancurkan sejak awal Perang 7 Oktober 2023 silam. Serangan terhadap kendaraan militer Israel mengakibatkan sejumlah perwira dan tentara IDF tewas. Al-Qassam menambahkan kendaraan yang hancur diantaranya 962 tank, 55 pengangkut personel, 74 bulldozer, 3 ekskavator, dan 14 jenis kendaraan militer lainnya. Sementara militan Palestina ini juga mengatakan sejumlah tentara Israel tewas pada Kamis 8 Februari. Namun tentara Israel yang tewas bukan karena diserang Brigade Al-Qassam. Sebaliknya, tentara Israel itu tewas lantaran pesawat Zionis menghancurkan kendaraan IDF. Menurut Al-Qassam, hal itu dilakukan karena ketidakmampuan pasukan penyelamat untuk menarik tentara Zionis. Al-Qassam pun menyebut situasi itu menjadi sebuah kehancuran bagi Israel. Dalam pernyataan terpisah, Al-Qassam juga mengatakan bahwa anggotanya bentrok dengan pasukan Israel. Adapun bentrok sengit itu terjadi di persimpangan industri di Gaza hingga menewaskan dan melukai anggota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Qassam melakukan taktik cerdik saat menyerang pasukan pertahanan Israel, IDF. Sayap militan Hamas ini menggunakan sengaja menciptakan suasana aman bagi tentara Zionis. Setelah musuh merasa aman, Al-Qassam baru menembak sniper Israel hingga tewas. Dikutip dari tribunnews.com, detik-detik tembakan Al-Qassam diunggah melalui telegramnya. Sayap militan Hamas ini sengaja menjebak psikologis tentara Israel. Dalam video itu Al-Qassam mengintai dua tentara Israel yang berdiri berdampingan. Kedua sniper IDF itu sedang mengarahkan pandangannya ke bulldozer militer yang sedang menghancurkan infrastruktur Gaza. Sementara seorang pejuang Al-Qassam meminta rekannya bersabar agar tidak terburu-buru menyerang. Hal itu dilakukan agar tentara Israel merasa aman di posisinya. Tak berselang lama, pejuang Al-Qassam mulai membidik dan menembak tentara Israel itu. Terdengar pejuang Al-Qassam itu membaca bismillah dan mengucapkan takbir sebelum menembak. Tembakan tepat sasaran itu membuat satu di antara dua tentara Israel terjatuh dan sekarat. Melihat rekannya ditembak dari belakang, tentara Israel yang lain pun kabur ketakutan. Sementara sniper IDF yang tertembak sempat mengangkat tangan, lalu kejang-kejang dan tewas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.